Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita baik, luar biasa ya. Bahkan apapun keadaan kita, biar kita mau terus memperkatakan dengan bahasa iman bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam segala keadaan Tuhan pasti akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu ya, tetaplah bersuka cita. Bagian kita adalah masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam, shalom buat semua yang ada di Indonesia. Selamat pagi atau siang buat yang ada di luar negeri. Ya, biarlah kita mau terus setia untuk membawa pujian penyembahan kita. Satu hal yang harus kita sadari bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah melihat keadaan kita hari ini. Karena Dia hanya mencari hati hamba yang kita bawa kepada Dia. Dia tidak pernah memandang harta, memandang rupa kita, tapi Dia melihat hati kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Biar Engkau temukan ada hati hamba di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Kami persembahkan Tuhan, amin, kepadamu Yesusku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan melihat harta. Amin Tuhan. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Amin. Yang terbaik yang ada padaku, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Oh Yesusku. Lebih lagi saudara, bawa hatimu pada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Engkau berarti bagi kami Tuhan, yang terbaik yang ada padaku.
Yesusku. Lihat hati kami Tuhan, biar Kau dapati hati hamba yang kami miliki. Jauhkan kami dari segala kesombongan tinggi hati, tapi biar Engkau temukan Tuhan, ada hati hamba di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Engkau temukan hati hamba yang selalu Kau cari Tuhan. Kami merendahkan diri malam hari ini di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ini hati dan hidup kami. Bukan Tuhan yang melihat rupa, amin. Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau, biar Kau temukan dalam hidup kami Tuhan. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembah. Sekali lagi katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa kami. Tuhan yang melihat, Kau bukan melihat harta, yang memandang harta, namun hati hamba yang selalu Engkau cari Tuhan. Oh, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup. Oh, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, kami persembahkan kepadamu Tuhan, kepadamu Yesusku. Kami persembahkan hidup kami persembahkan bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau bukan Tuhan yang melihat hati, bukan melihat harta kami Tuhan, namun hati kami. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa kami. Engkau juga tidak melihat masa lalu kami. Engkau angkat kami jadi anak-Mu Tuhan. Karena itu kami berdoa malam ini ya Aba, Bapa, layakkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana.
menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami sesuai rencanamu Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Ini hidup kami layakkan Tuhan. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lebih lagi katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Layakkan hidup kami Tuhan, layakkan hidup kami jadi persembahan yang harum bagimu. Karena kami tahu hidup ini adalah penyembahan kami. Kami tahu penyembahan bukan sekedar nyanyian yang kami naikkan Tuhan, namun penyembahan adalah sikap hidup kami di hadapan Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu terus layakkan kami untuk berkenan di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Lebih lagi saudara, mari bawa hatimu kepada Tuhan, bawa hidupmu, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes Lord Jesus. Amin Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Bapa. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin Yesus. Di mata-Mu
saudara datang di hadirat Tuhan, angkat suaramu, bawa hidupmu, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan kami Tuhan. Amin. Yesus, yes Lord, Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu Yesus. Kami tahu hidup kami Bapa, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidup kami. Amin. Yesus, kami persembahkan bagi kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Karena itulah yang berkenan di mata-Mu, sebab Engkau mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang mempersembahkan hidup mereka hanya bagi Tuhan. Ini hidup kami Bapa, bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan saudara, ku tahu hidupku berharga adalah penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku Tuhan. Sekali lagi saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, ini hidup kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku Tuhan. Amin. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Biar kami jadikan hidup kami adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Saat kami hidup menurut firman-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hidup kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, seperti biasa banyak kesaksian yang sudah masuk dan saya akan membacakan kesaksian ya. Kalau kesaksian saudara belum dibaca, bersabar dan ya jangan berkecil hati, tetap kirimkan kesaksian saudara karena pasti satu saat akan saya baca. Iya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Yuna dari Semarang ya. Saya mau bersaksi Bu, karena saya sudah
berjanji pada Tuhan bahwa jika anak saya disembuhkan dari sakitnya, maka saya akan mengirim kesaksian di Mesbah Doa. Anak saya itu sakit fistula. Sekedar informasi, fistula ini berada di daerah dekat pantat ya. Jadi fistula itu ya kayak bisul kayaknya saudara ya. Anak saya menderita fistula ini sudah cukup lama Bu, dan beberapa kali sudah dioperasi. Namun tumbuh lagi dan tumbuh lagi ya. 3 kali sudah dioperasi tapi terus tumbuh, gagal operasinya. Dan itu sakitnya sangat luar biasa Ibu. Saya jadi serba salah. Anak saya berbaring salah, duduk juga salah, hanya kesakitan. Dan saya kasihan sekali melihat anak saya seperti ini Bu. Kami terus berdoa memohon petunjuk dari Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dan saya tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Lalu satu saat kami dapat info dari seorang saudara yang kebetulan tinggal di Surabaya. Saudara kami ini merekomendasikan untuk kami datang ke seorang dokter. Kami juga terus membawa dalam doa. Saya bilang, Tuhan, kalau dokter ini memang akan Tuhan pakai untuk menyembuhkan anak saya, maka inilah cara Tuhan untuk menolong anak saya. Jika harus pakai dokter ini, biarlah Tuhan buka jalan. Berkati dokter ini sebagai alat Tuhan untuk kesembuhan bagi anak saya. Dan saya mohon Tuhan untuk beri berkat kesembuhan bagi anak saya. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk operasi di Surabaya ke dokter ini. Dan ini adalah operasi yang keempat. Dan puji Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan, operasi yang keempat ini berhasil dengan baik. Sekalipun lukanya memang sangat besar ya, namun hari demi hari terus semakin membaik. Bahkan luka pasca operasinya pun tertutup dengan baik dan cepat. Tidak ada abses lagi, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan menyatakan mujizatnya sampai akhir, dan akhirnya anak saya dinyatakan sudah bersih dan sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya ini semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu bagi semua saudara malam ini jangan pernah menyerah sekalipun belum disembuhkan. Bahkan walaupun belum menerima mujizat ya, dan saya bersyukur sekalipun mujizat yang saya terima bukan mujizat yang instan lewat tangan dokter, tapi kami percaya itu adalah jalan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Teruslah berharap dan berdoa kepada Tuhan Yesus saudara ya, dan teruslah memohon belas kasihan dari Tuhan. Saatnya pasti akan tiba seturut waktu Tuhan. Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan sempurna. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Ibu Debbie yang sudah membaca kesaksian saya dan terus memberi kekuatan bagi kami ya. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga, sehat selalu, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, kita percaya bahwa ini adalah mujizat yang luar biasa dari Tuhan ya, karena tidak mudah saudara. Bayangkan ya, ada daging tumbuh dan itu sudah 3 kali dioperasi loh. Dan anaknya tetap kesakitan luar biasa. Daging dioperasi tumbuh lagi saudara ya. Dan adalah cara Tuhan mempertemukan dengan dokter yang diinfokan oleh saudara yang ada di Surabaya. Itu bukanlah kebetulan, karena kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya dan yang mengasihi Dia. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian pasal yang ke-23 tentang Sarah mati dan dikuburkan. Jadi istri Abraham mati dan Abraham menangis ya, dan akhirnya istrinya boleh mendapat tempat penguburan karena Abraham membeli sebidang tanah ya dari orang Het di tengah-tengah kelompok orang asing ya. Abraham adalah orang asing di sana, tetapi Tuhan memberi anugerah dan kasih karunia sehingga Abraham boleh memiliki tanah untuk pekuburan keluarganya.
Ya, kalau orang itu disertai Tuhan maka segalanya akan dimudahkan, saudara. Makanya jadilah orang yang ya disertai Tuhan. Baik, kita akan masuk sekarang ya Kejadian pasal 24. Judul perikopnya adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Wow, saudara ya. Ini yang dibilang luar biasa ya, tua, takut Tuhan, diberkati, berkenan, kaya raya. Ini Abraham ini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, saudara, enggak tanggung-tanggung. Tuhan memberkati Abraham di dalam segala hal. Ya, kita lihat saudara, ketika Tuhan itu yang menyertai maka luar biasa ya penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Ayat yang kedua, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah ya, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku berdiam. Sekalipun Abraham berdiam di tengah-tengah bangsa yang bukan sukunya, tapi Abraham tidak terpengaruh dengan cara hidup mereka. Alkitab berkata, orang-orang di sana sangat mengasihi Abraham. Tetapi Abraham itu tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia tidak mau anaknya menikah dengan orang-orang Kanaan yang tidak takut akan Allah itu. Sehingga dia memanggil hambanya yang tua yang dipercayakan semua hartanya. Dia menyuruh hambanya itu bersumpah atas nama Tuhan bahwa ya, dia tidak akan membiarkan Ishak menikah dengan perempuan Kanaan. Ya, di antara perempuan Kanaan di tempat di mana dia berdiam, saudara. Abraham sangat menjunjung tinggi rasa takut akan Tuhan, karena itu dia juga mau anaknya mengalami janji dan berkat Tuhan untuk menikah juga dengan orang yang takut akan Tuhan, bukan dari perempuan Kanaan. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Ya, haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Ya, jadi hambanya ini berkata kepada Abraham ya, jadi kalau dia disuruh pergi mencarikan perempuan yang dari negeri lain, apakah perempuan itu mau mengikuti dia, saudara? Atau ya, dia kasih pilihan kepada Abraham, atau aku harus membawa Ishak anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal, dari kampungnya sendiri, dari tanah kelahiran Abraham sendiri. Ayat yang kelima, lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ya, keluar ya, atau aku harus membawa anakmu keluar dari negeri ini ya, untuk ke negeri kembali dari mana tuanku keluar. Dia bertanya kepada Abraham. Ya, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ya, jadi saudara, Abraham mau supaya hambanya ini mencarikan Ishak seorang istri yang dari sukunya, tetapi hambanya ini tidak yakin ya, ketika Abraham meminta agar Ishak menikah dengan seorang dari ya kampung halamannya atau lingkungan keluarganya. Namun hal ini ya merupakan praktek yang umum dan diterima pada zaman itu memang ya, karena ya keluarga berkeluarga menikah lalu dipertemukan oleh orang tua.
yang mempunyai keuntungan tambahan, ya ini untuk menghindari perkawinan campur dengan lingkungan orang kafir. Ya, karena itu Abraham tidak mau anaknya menikah dengan perempuan Kanaan. Istri dari anak laki-laki biasanya dipilih oleh orang tuanya. Ya, itu adalah ya kebiasaan pada zaman itu, ya bagi seorang perempuan untuk menikah pada awal masa remajanya. Ya, dan meskipun Ribka kemungkinan lebih tua justru dari ya Ishak, saudara. Dan di sini dikatakan penting ya bagi Abraham untuk tahu siapa jodoh anaknya, saudara. Kita berdoa hari-hari ini para orang tua supaya anak-anak kita dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan, tidak salah menikah sehingga rumah tangga mereka bisa menjadi rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan, ya bukan sebaliknya, saudara. Dan Abraham ingin ya Ishak itu tinggal di Kanaan, namun ia tidak ingin Ishak menikah dengan gadis Kanaan. Ketika hambanya berkata, atau Ishak saya bawa pulang kembali ke kampung halaman keluargamu supaya dia dapat jodoh di sana. Abraham bilang, tidak, sekali-kali jangan engkau bawa Ishak kembali ke sana. Ya, jadi Abraham ingin Ishak tetap tinggal di Kanaan, tapi jangan menikah dengan orang Kanaan. Ini berbeda dengan cara Hagar memilih istri bagi Ismail, saudara ya. Ya, itu ada di 21 ini kayaknya di Kejadian 21 ayat 21 yang lalu, yang membuat Ishak tinggal dan menikah dengan perempuan dari Kanaan tentu akan lebih mudah, tetapi Abraham mentaati Allah baik dalam soal siapapun maupun dalam soal ya di mana Ishak tinggal, tetapi dengan siapa Ishak menikah itu penting bagi Abraham. Ya, biarlah saudara kita juga menjadi orang tua yang menggiring anak-anak kita untuk sungguh-sungguh mencari jodoh mereka yang takut akan Tuhan supaya hidup mereka juga diberkati. Abraham berkata kepada ya hambanya, Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku keluar dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang telah berfirman bahwa akan menjadikan keturunanmu itu menjadi berkat, ya Abraham bilang, dia juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana, saudara. Ketika hambanya itu ragu apakah akan ada perempuan yang mengikuti dia, Abraham meyakinkan bahwa ada malaikat yang akan menuntun langkah-langkahmu, jalan saja. Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan turut bekerja bagi kebaikan. Ya, ayat yang ke-8, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Abraham bilang, kalau memang tidak ada wanita yang mau ikut ke sini, ya sudah, maka kamu bebas dari sumpahmu, tetapi jangan sekali-kali Ishak kamu bawa ke sana. Ayat yang ke-9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu, saudara ya. Ayat yang ke-10, kemudian hamba itu, ya firman Tuhan berkata, mengambil seekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Tadi kita sudah membaca Nahor itu adalah saudaranya Abraham dan Ribka itu adalah keturunannya Nahor, ya. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan keluar untuk menimba air, ayat 12, lalu berkatalah ia, ya Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Hambanya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, engkau memberkati usaha hambamu ini untuk membawakan bagi anak Abraham itu jodoh bagi Ishak, dan Tuhan kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Dia berdoa, saudara ya. Dan akhirnya di sana dikatakan, di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air.
Ya, jadi saudara di situ kita tahu bersama ya pada sore hari wanita-wanita itu perempuan-perempuan di sana akan keluar untuk mengambil air. Sumur itu adalah sumber utama bagi kehidupan di seluruh desa. Biasanya itu terletak di luar kota di tepi jalan utama ya, dan banyak orang harus berjalan 1 mil bahkan lebih untuk mengambil air mereka karena di sana itu air ya susah saudara. Mereka hanya dapat memakai sebanyak yang dapat mereka bawa pulang. Para petani dan gembala juga akan datang ya dari ladang-ladang yang dekat untuk mengambil air bagi binatang-binatang mereka. Sumur adalah tempat yang baik untuk bertemu dengan teman-teman ya atau bercengkrama dengan teman-teman lama. Ribka biasanya pergi ke sumur 2 kali sehari untuk mengambil air bagi keluarganya. Ya, karena belum ada mall saudara zaman itu ya, jadi perempuan-perempuannya itu ketemunya di sumur ya. Karena di sana banyak orang datang menimba air untuk keperluan hidup mereka. Dan Ribka ini sehari 2 kali dia datang menimba air. Jadi Ribka ini juga tipe perempuan yang luar biasa, mau disuruh nimba air. Coba kalau wanita-wanita zaman sekarang suruh ke sumur, skincare-nya ya terbakar matahari lah, kukunya rusak lah ya. Makanya juga bagi para ibu-ibu ya, bagi para orang tua, carikan jodoh anakmu itu yang mau bekerja ya. Seperti Ribka, dia 2 kali sehari pergi ke sumur ambil air buat keluarganya. Yang perempuan-perempuan muda sekarang yang mendengar ini bertobatlah ya. Jadi engkau harus turun ke dapur karena itulah sudah takdir ya wanita untuk ya memelihara kehidupan keluarganya. Lalu hamba Abraham ini meminta tuntunan Tuhan dalam menjalankan tugas yang sangat berat bagi ya dia untuk melakukan apa yang Abraham mau. Jadi jelaslah saudara bagi Eliezer ini ya, dia telah banyak belajar dari Abraham tentang iman dan tentang Allah ya. Dia telah banyak belajar dari Abraham tuannya itu, karena Eliezer ini hamba yang paling tua. Ya, apa yang dapat ia pelajari ya dari kehidupan Abraham ya, bahkan ya dari kehidupan Abraham dia sungguh-sungguh belajar tentang mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. Saudara ya, apakah juga dari hidup kita orang akan banyak mengambil pelajaran? Ya, kalau kita ini hidup sungguh-sungguh berdampak ya, maka hidup kita pun akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seperti Abraham ya, hambanya, budaknya belajar tentang iman dari Abraham. Sehingga ketika dia diberi pekerjaan, dia pun mengandalkan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan saudara ya. Dia meminta tuntunan Tuhan. Dan akhirnya dia menunggu saudara di sana ketika orang datang ke sumur ya. Dia berdoa ayat 12, berkatalah ia Tuhan Allah Tuanku Abraham. Ya, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Lucu saudara, dia berdoa, dia nggak bilang Allah Tuhanku, tidak. Dia bilang ya Allah ya. Dia kata-katanya di sana perhatikan. Lalu ia berkata Tuhan Allah Tuanku Abraham. Jadi luar biasa kehidupan Abraham telah mengimpartasikan iman kepada budaknya ini saudara. Dia ketika mau melakukan tugas, dia berdoa meminta penyertaan Tuhan agar ya apa yang Abraham rindukan itu boleh tercapai lewat apa yang dia kerjakan. Ayat 13, di sini aku berdiri, dia berkata, dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah. Dan unta-untamu juga minum, akan kuberi minum, maka dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Saudara, bujangnya ini berdoa ya, dia bilang Tuhan
Aku akan minta tanda dia, saudara. Kalau ada gadis yang aku katakan, ya tolong miringkan buyungmu, ya tempat airnya itu, supaya aku boleh minum. Dan dia bilang, kalau gadis itu berkata, minumlah, bahkan onta-ontamu juga akan aku beri minum, maka itulah yang akan menjadi jodoh bagi Ishak. Jadi dia minta peneguhan dari Tuhan, saudara ya. Apakah boleh hamba Abraham meminta dari Allah ya suatu tanda yang demikian spesifik? Ya, tanda yang ia minta itu ya sedikit berbeda dengan yang biasanya, saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa dia mencari gadis yang pertama rajin, mau ke sumur tentunya, yang kedua ramah dan perhatian. Ketika dia minta minum bagi dirinya, maka gadis itu harus menjawab, onta-ontamu pun akan aku beri minum. Ini kan berarti luar biasa, onta aja dia perhatikan. Makanya dia meminta yang seperti itu ya, spesifik, saudara. Keramah tamahan pada zaman ini, ya pada zaman itu mengharuskan para wanita yang berada di sumur memberikan air kepada musafir yang sedang letih, tetapi tidak untuk binatangnya ya. Jadi pada zaman itu mungkin mereka memberi minum tapi enggak untuk binatang, cuma buat orang saja. Eliezer hanya meminta Allah menunjukkan kepadanya seorang wanita yang sikapnya mau melayani, seorang yang mau melakukan bahkan melampaui yang diharapkan. Sebuah tawaran untuk apa yang diharapkan bahkan ya. Untuk memberi minum kepada unta-untanya, ia akan merupakan satu indikasi dari sikap yang demikian. Eliezer tidak meminta seorang wanita yang cantik atau kaya, tapi dia mengetahui pentingnya menemukan wanita dengan hati yang benar ya, dan dia meminta pertolongan Tuhan untuk menyatakan hal itu. Dan apakah terjadi? Kita akan lanjutkan besok, saudara ya, dan kita bersyukur ya malam ini kita dapat banyak nilai dan pembelajaran. Biarlah senantiasa Tuhan yang menuntun hidup kita. Kalau pada zaman itu Tuhan menuntun Eliezer, hamba Abraham, untuk melakukan tugas mencarikan jodoh bagi anaknya, terlebih di masa-masa ini biarlah Tuhan juga yang menuntun kita dan anak-anak kita untuk melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Dari firman-Mu kami belajar bahwa ketika kami rindu menggenapi rencana Tuhan, maka Tuhan terlebih rindu untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami belajar dari hidup Abraham yang sudah memberi dampak nilai-nilai iman bagi hambanya, sehingga hidupnya itu sungguh-sungguh ya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan bukan hanya itu, Tuhan pun menjawab semua kerinduan Abraham untuk mencarikan jodoh bagi anaknya Ishak, seorang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu malam ini yang setia mengikuti mesbah doa. Kami berdoa sebagai orang tua hari ini, biar anak-anak kami menemukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Jodoh yang takut akan Tuhan, yang rajin bekerja, yang memiliki belas kasihan. Dan kami berdoa Bapa, biarlah semua rencana Tuhan tergenapi atas hidup anak-anak kami. Tuhan yang pegang kendali masa depan mereka, jodoh mereka. Jadikan kami orang tua menjadi teladan di dalam iman. Berkati setiap mereka yang malam ini terikat dengan banyak kuasa-kuasa kegelapan, hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kelegaan dan kelepasan supaya hidup kami berkenan. Berkati juga setiap mereka Bapa yang sungguh-sungguh membutuhkan jalan keluar dalam hal keuangan, yang terlilit hutang piutang, yang mau menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang rindu punya keturunan. Biarlah Bapa Engkau Tuhan membuka setiap kandungan yang tertutup, sehingga keturunan ilahi boleh kami lahirkan. Engkau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap kami yang membutuhkan Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, keperluan kami Tuhan mencukupkan. Berkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini sakit, terbaring sakit, anggota keluarga kami atau siapapun, jamah dan lawat kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kami letakkan tangan di bagian yang sakit,
Ampuni kami kalau ini terjadi karena dosa. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa sakit, penyakit, kuasa kegelapan yang coba menyerang kami. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati penduduknya, udara, airnya, pertanian, peternakan, perkebunannya, pertambangannya diberkati Tuhan. Bahkan hujan pertobatan tercurah sehingga bangsa kami boleh berbalik kepada Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, semua damai, aman di dalam kendali Tuhan. Berkati bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Ukraina dan juga Rusia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu agar pembicaraan damai boleh segera terjadi. Tidak ada kematian massal Tuhan. Bahkan di tengah masa pandemi ini kami berdoa dalam nama Yesus yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Berkati semua negara-negara yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia berdoa. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.